Mari kita perkatakan firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, kita sering mendengar bahwa pengertian gerakan Pentakosta ketiga adalah gerakan yang menyebar dari timur ke barat. Benarkah demikian? Sebenarnya pengertian ini lahir dari suatu konsep Alkitab yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 2 alasan untuk kita bisa pahami lebih dalam mengapa dari timur ke barat. Alasan yang pertama secara alkitabiah. Di dalam Alkitab seringkali kita melihat pola yang bungsu menggantikan yang sulung. Seperti Ishak yang meskipun secara jasmani adalah adik dari Ismail, tetapi dia menggantikan posisi Ismail sebagai yang sulung dari rencana keselamatan Allah. Demikian pula dengan Esau dan Yakub. Di dalam Matius 19 ayat 30 dikatakan bahwa yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ayat ini berbicara mengenai bangsa Yahudi sebagai yang pertama diberikan keselamatan, namun karena kekerasan hati sebagian besar dari mereka, maka keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain terlebih dahulu. Karena itulah, penyebaran Injil dari perjalanan Paulus yang dituntun oleh Roh Kudus ialah mulai ke arah barat, seperti di Kisah Para Rasul 16, sesuai dengan sejarah gereja secara historik. Mulai dari Asia Kecil, menyeberang masuk ke benua Eropa, sampai akhirnya Injil menyebar ke seluruh benua Eropa itu sendiri.
Lalu kemudian di abad pertengahan menyeberang ke benua baru yaitu Amerika. Dan sampai di penghujung abad, lengkaplah putaran Injil mengitari belahan bumi. Nah, dari Eropa dan Amerika inilah gerakan Allah sampai ke negara timur. Maka sekarang Pentakosta ketiga akan membawa lawatan Tuhan dimulai dari negara-negara timur, termasuk Indonesia, menuju ke barat dan pada akhirnya kembali ke Yerusalem. Haleluya! Alasan yang kedua secara praktikal. Kita tahu pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara Asia mengalami pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, dan teknologi yang sangat signifikan. Contoh negara yang memimpin dunia di dalam bidang pertumbuhan penduduk yang bisa kita ambil adalah India dengan 1,1 miliar penduduk dan China 1,4 miliar penduduk. Dan ini sudah melebihi dari sepertiga penduduk dunia. Mereka tidak hanya mulai mendapatkan kemerdekaan secara politik, tetapi terjadinya suatu musim baru di dalam sejarah penyebaran Injil di belahan bumi timur. Berawal dari negara barat mengirimkan misionaris-misionarisnya ke negara Asia seperti Korea Selatan, China, Vietnam, dan Indonesia. Dan mulailah pertumbuhan gereja di negara itu sendiri. Dan hal ini menyebabkan kekristenan di negara timur berkembang dengan luar biasa. Bahkan hari-hari ini justru dari negara-negara timurlah yang mengirim misionarisnya ke barat untuk membawa kehidupan kepada kekristenan yang telah mati di sana. Di dalam kitab Yunus 4 ayat 10-11 dikatakan bahwa Allah sangat mempedulikan nasib kota Niniwe yang berjumlah lebih dari 120.000 orang. Benua Asia sudah mencakup 60% penduduk dunia, sekaligus 60% kekuatan ekonomi dunia. Prinsip yang sama juga berlaku, bagaimana mungkin Tuhan tidak peduli pada keselamatan 60% penduduk dunia. Di dalam Yohanes 2, kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus dalam mengubah air menjadi anggur. Di dalam peristiwa itu, kita tahu pemimpin pesta mengatakan bahwa Tuhan menyimpan anggur yang terbaik sampai ke akhir pesta. Inilah juga yang akan terjadi pada akhir zaman. Allah menyiapkan kegerakan rohnya yang terbesar dan terakhir dimulai dari benua timur. Secara spesifik dari Indonesia, gerakan ini akan mempengaruhi negara-negara besar di Asia Timur dan akan bergerak ke barat dan akan diselesaikan di pintu gerbang Yerusalem. Seperti kilat yang menyambar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah juga gerakan Pentakosta ketiga yang akan menyongsong kembali datangnya Anak Manusia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, amin. Baik, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saya percaya semua kita siap memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Hari ini persiapkan hati kita bawa persembahan, ucapan syukur kita sebagai doa nyanyian syukur di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur hari ini. Terima kasih buat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Setiap hari yang kami lewati, kami sadar ya Tuhan. Kami tahu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Semua oleh karena kebaikan Tuhan. Bapa, biarlah Engkau disenangkan dengan doa kami, pujian kami, penyembahan kami. Setiap umat-Mu yang ada di rumah, keluarga lepas keluarga, datang di hadirat-Mu ya Aba, membawa persembahan kami, membawa ucapan syukur kami, ucapan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Aba. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara, naikkan syukur kita, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa. Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau, kami
disembah Engkau. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji selama-lamanya. Sembah, sembah Dia, sembah, sembah Yesus Tuhan. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Bapa, itu yang kami rindukan. Haleluya, haleluya. Ya ralabaya syaralabaya rabo, hiralabaya syaralabaya rabo, hiralabasyandaralabaya rabo. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Oralabaya syandaralabaralabo, hiralabaya syandaralabo. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Kami hidup karena kemurahan Tuhan, kami hidup karena anugerah Tuhan. Nyanyikan sama-sama. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sama-sama. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Nyanyikan. Oleh karena kebaikan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Lagi sama-sama. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya.
Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Bertepuk tangan sama-sama. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Dengan iman bersama-sama, selamanya Kau hebat bagiku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara setuju Tuhan kita hebat, berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Engkau hebat, Engkau ajaib Tuhan. Kami tidak ragu menyembah Engkau Tuhan yang hebat. Engkau Allah yang dahsyat. Semua kami yang ada di rumah, umat-Mu yang ada di rumah, semua kami berkata dengan iman, Engkau hebat, Engkau ajaib. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yesus Engkau ajaib, Yesus Engkau hebat, selama-lamanya Tuhan, selama-lamanya. Kau ajaib Tuhan, Kau ajaib bagi kami. Selamanya kami menyembah-Mu, selama-lamanya kami menyembah-Mu. Oh, Engkau hebat, Engkau dahsyat, Kau ajaib Tuhan. Oh, Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Selamat
selamanya Tuhan. Koralabasyandarabayaramo, hilalabayasyaralabayaramo. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selama-lamanya Tuhan, kami bernyanyi bagimu Tuhan. Kami bernyanyi bagimu Tuhan, sampai selama-lamanya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Boleh sambil bertepuk tangan di atas kepala, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Oh, ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita berikan sorak-sorai, sebab janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang beriman, yang percaya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Boleh dong yang ada di rumah Bapak Ibu Saudara kasih tahu suami istri saudara, anak-anak saudara, kasih tahu Allah sanggup melakukan perkara yang hebat. Haleluya. Allah sanggup. Bertepuk tangan sama-sama. Amin. Ini doa kami, iman kami Tuhan. Katakan sama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Semua Allah sanggup
melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mana tepuk tangannya sama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dengan iman katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Semua. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sama-sama, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Allah kita sanggup. Haleluya. Boleh tepuk tangannya lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup. Yang setuju katakan amin. Kasih tahu lagi suami, istri saudara, anak-anak saudara di rumah. Kasih tahu penuh dengan iman. Dia sanggup, Yesus sanggup. Haleluya. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kekuatan kami terbatas ya Tuhan, tapi kami tahu Engkau tidak pernah terbatas menolong kami, menyembuhkan kami, meneguhkan iman kami, menguatkan kami. Kami percaya saat ini umat-Mu yang ada di rumah, yang sedang keadaan terbaring, yang sedang saat ini mengalami jalan yang buntu. Satu yang kami tahu Tuhan, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sanggup menjawab setiap pergumulan kami, doa kami. Hari ini Tuhan kami buka hati kami. Kau bicara bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup
melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nyanyikan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, mari dengan iman. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan, Yesus sanggup memulihkan hidupku. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita berdoa syafaat.
Segala puji, segala hormat kami naikkan untuk nama-Mu ya Aba ya Bapa. Kau Allah kami yang luar biasa, Allah yang gagah perkasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anaknya. Saat ini Tuhan Yesus kami bersatu hati. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia tercinta. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, 34 provinsi bersama dengan 17.400 pulau-pulau. Kuasa-Mu ada di bangsa ini Tuhan. Kami boleh mengucap syukur Tuhan sampai hari ini Tuhan Yesus. Virus COVID-19 boleh menurun Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Kau akan membebaskan bangsa ini dan seluruh bangsa-bangsa dari virus COVID-19. Sehingga pemulihan kesehatan terjadi, kesembuhan ekonomi terjadi Tuhan. Di bangsa ini, bangsa Indonesia. Kau memberkati Bapak Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Para anggota MPR, DPR, DPRD, para menteri Tuhan. TNI, Polri, sampai posisi yang terendah Tuhan Yesus di lingkungan kami berada. Semua ada dalam kuasa-Mu. Roh takut akan Engkau taruh atas bangsa ini Tuhan, sehingga nama-Mu dikenal, nama-Mu diagungkan. Dan di dalam masa pandemi ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan, banyak jiwa mencari wajah-Mu Tuhan, karena kepadamu lah ada jalan kebenaran dan hidup. Dan kami juga bersatu hati Tuhan, berdoa bagi gembala kami, gembala sidang kami Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo, bersama dengan keempat wakilnya. Berkati keluarga mereka, keluarga lepas keluarga Tuhan. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, hikmat kuasa-Mu ada atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas gembala kami, Pak Hendro, Ibu Ifang bersama anak cucu mantu, Ibu Rosa bersama anak cucu mantu. Engkau memberkati Tuhan, perisai-Mu ada atas tempat tinggal mereka, ada atas kendaraan yang mereka pakai Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan di dalam nama Yesus, Kau Allah yang mencukupkan mereka Tuhan. Dan Kau Allah yang menyempurnakan. Biarlah darah anak domba Allah ada atas tempat tinggal mereka. Kesehatan sempurna atas Pak Hendro, Ibu Ifang, Ibu Rosa bersama keluarga mereka masing-masing Tuhan. Ada dalam kuasa-Mu. Dan turun atas kami para pengerja-Mu dan umat-Mu, GBI Pos Pengumben. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang terikat Kau bebaskan Tuhan. Walaupun dengan ibadah online Tuhan, kami boleh dimenangkan. Kami boleh bersyukur Tuhan, karena sampai hari ini kami masih boleh memuji membesarkan nama-Mu dalam masa pandemi ini. Dan biarlah juga Tuhan, biarlah pelayanan GBI Pos Pengumben ada dalam kuasa-Mu. Dan kami terus Tuhan Yesus memberkati gereja kami Tuhan, agar pelayanan GBI Pos Pengumben boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah damai sejahtera-Mu turun Tuhan atas gereja-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Firman yang menguatkan kami, firman yang membuat kami boleh ada sampai hari ini. Dan biarlah damai sejahtera-Mu ada atas kami semua. Dan kita yang siap menerima firman, sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Pada pagi hari ini saya mau menyampaikan tentang tema sekalipun aku belum melihat jalan keluar. Kalau kita buka di Yesaya 43 ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, di sungai-sungai, di padang belantara. Nah, saya teringat dengan lagu Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Masih ingat lagunya? Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku, dan sebagainya ya. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudari masih ingat lagu itu. Ini lagu yang tidak asing bagi saya ketika di tengah perjalanan hidup saya. Saya bergumul, apa yang harus saya lakukan untuk bisa sukacita, walau terkadang saya merasa ada kesalahan apa dalam hidup saya yang Tuhan belum memaafkan karena kehilangan pasangan hidup yang Tuhan sudah tetapkan sehidup semati.
kenapa begitu cepat saya harus kehilangan? Tapi lewat lagu ini sungguh menguatkan saya. Bahkan saat ini saya bukan menjadi lemah, tetapi saya harus menjadi kuat dan memberi kekuatan pada orang-orang yang lemah dalam iman dan pengharapan. Dan sepanjang jalan hidup saya terus mengucap syukur dan berterima kasih pada Tuhan karena Dia menolong saya dengan cara yang tidak pernah di pikiran saya. Dalam sebulan terakhir, saya merasa begitu banyak pintu berkat dibuka. Ada berkat-berkat lewat cara yang ajaib. Dan tadinya terasa sangat tidak mungkin. Kini hadir begitu dekat. Memang hasil nyata belum terlihat. Tapi bukankah jalan yang dibuka oleh Tuhan itu pun sudah merupakan mujizat yang luar biasa. Setelah menerima Yesus, saya terus melatih diri untuk belajar akan satu hal, yaitu bahwa segala sesuatu haruslah sesuai dengan waktunya Tuhan dan bukan menurut keinginan waktu saya. Saya mengalami transformasi dari cemas dan kekhawatiran akan hari esok. Kemudian berubah menjadi orang yang hidup dengan keyakinan dan pengharapan penuh pada janji Tuhan. Tuhan selalu menyediakan rancangan damai sejahtera menyongsong hari depan yang penuh harapan. Kalau kita lihat di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan lewat pekerjaan-pekerjaan yang besar, seperti yang saya alami dengan berduka kehilangan pasangan hidup yang saya kasihi. Di Mazmur 92 ayat 5, sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku bersorak-sorai. Kalau kita lihat lagi di Mazmur 92 ayat 6, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalam rancangan-rancanganmu. Dan ketika waktunya Tuhan tiba, kita pun akan melihat jalan-jalan yang terbuka lebar membentang di hadapan kita. Lihat betapa indahnya janji Tuhan dalam ayat bacaan ini. Jadi saya katakan di sini, kalau kita melihat bahwa kita dibuat bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaan-pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu akan bersorak-sorai. Ya kan, betapa besar pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan dan sangat dalam rancangan-rancanganmu. Kalau kita lihat lagi adalah di Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Saya katakan di sini, Tuhan itu mampu membuat jalan di padang gurun, masalah hidup, dan sungai-sungai di padang belantara yang kering. Dalam banyak hal sebenarnya, Tuhan itu lebih suka menyediakan apa? Kail. Kalau kita lagi ada masalah, Tuhan lebih suka menyediakan kail ketimbang
agar kita bisa memancing ketimbang menghadirkan ikannya. Yang setuju katakan amin. Jadi Tuhan itu lebih suka menyediakan adalah alatnya, ya, ketimbang berkatnya. Secara langsung yaitu ikan. Ikan Tuhan gak langsung Tuhan lebih suka menyediakan kailnya. Mengapa demikian? Karena Tuhan tidak menyukai apa? Orang yang malas dan menyerah. Dia telah menyediakan segala sesuatunya dengan cukup agar kita mampu berusaha dan bekerja dengan giat. Begitu banyak orang yang tidak melihat apa-apa selain jalan buntu. Sehingga sebuah jalan baru yang disediakan Tuhan lewat cara yang ajaib itu merupakan sebuah berkat yang besar. Jadi saya katakan di sini, mungkin dalam problema saya pun menghadapi, di mana pada saat pandemi seperti ini, pada saat penyerangan COVID yang bertubi-tubi, mungkin baik kehilangan pekerjaan, baik kehilangan pasangan hidup, baik kehilangan anggota keluarga, saudara siapapun. Mungkin kita menemui suatu ibaratnya kok sepertinya jalan kita ini tertutup ya, kayak kehilangan pekerjaan. Kalau kita terobos terus, kalau kita katakan bahwa kita ada suatu saat di mana kita harus berhenti sebentar karena Tuhan menutup jalan. Mungkin Tuhan bermaksud berbeda. Mungkin kalau kita terobos terus di jalan tertutup itu, seperti saya, kesedihan terus yang saya harus alami. Saya kehilangan pasangan hidup, saya mengalami kesalahan saya seperti menyesal, saya menyalahkan diri saya. Sehingga saya terpaku sama jalan yang seolah-olah ini menutup, memblok saya. Sehingga saya tidak bisa berpikir antara hubungan saya dengan Tuhan yang semakin harus saya perbaharui, harus saya semakin intim. Sehingga saya tidak bisa menengok Tuhan sebenarnya sudah menyediakan jalan lain yang terbuka, di mana jalan itu yang harus saya tempuh, bukan jalan yang sudah tertutup dan Tuhan sudah tutup, saya masih mau terobos. Mungkin kalau saya dengan kesedihan terus ya, jalan ini sepertinya saya harus buka nih jalan kesedihan saya. Bukan seperti itu, tapi ternyata Tuhan suruh saya diam sebentar, mundur sedikit, dan saya bisa melihat ada jalan lain yang Tuhan sudah bukakan. Nah, itu ketika kita intim berhubungan dengan Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepadanya, kita dapat mengetahui jalan menuju kerajaan Allah beserta kebenarannya. Maka segala sesuatu itu akan apa? Akan disediakan oleh Tuhan bagi kita, termasuk di dalamnya jalan-jalan yang Dia buka untuk melepaskan kita nih dari apa? Kesesakan dan memberkati hidup kita dengan penuh kelimpahan. Ada amin? Amin. Ya kan Bapak Ibu Saudara-saudara, ada amin? Aminnya luar biasa. Yang luar biasa, Tuhan itu telah menyediakan kasih karunia-Nya dengan cukup lewat apa? Kecakapan kita, kemampuan kita, talenta yang dapat kita pakai untuk kita dapat bekerja dengan baik dan merespon jalan demi jalan yang dibukanya bagi kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi saya katakan di sini lagi di Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan memang luar biasa karena Dia sanggup melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Semua itu akan kita peroleh setelah kita menemukan kerajaan Allah beserta kebenarannya. Kalau kita lihat di Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kuncinya adalah percaya, dan percaya adalah penting bagi kita untuk tetap hidup dalam pengharapan penuh dalam iman akan Kristus. Ada amin, ada haleluya.
Kita lihat lagi di Efesus 2 ayat 6 dan 7. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, jangan pernah menyerah. Jangan cepat putus asa. Karena apa? Karena Tuhan sanggup menyediakan segala kebutuhan, bahkan lebih untuk anak-anak-Nya yang sungguh mengasihi Dia. Jadilah hidup kita sebagai kesaksian nyata, sehingga orang lain bisa mengenal Kristus dengan melihat betapa ajaibnya pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita lihat lagi satu ayat lagi, yaitu di Habakuk 1 ayat 5. Ini ayat terakhirnya dari khotbah hari ini, yaitu lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Betul enggak? Jadi kita akan melihat ada pekerjaan yang Tuhan lakukan buat kita, ya kan? Tapi kita tuh bahkan kita tercengang-cengang ya. Kita kagum kalau ini sampai bingung kita percaya, sampai kita tuh bingung bagaimana ini bisa terjadi, dan itu adalah kita imani itu terjadi dalam kehidupan kita. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara pasti mengalami, kalau saya katakan di sini adalah jika Bapak Ibu saat ini mengalami suatu goncangan hidup, suatu rasa di mana cemas, kekhawatiran, kita percaya mungkin Tuhan punya cara. Saya katakan, kalau kita seolah-olah, Tuhan kok aku mau menembus ini kok gak berhasil. Mungkin Tuhan memang tidak izinkan itu, karena Tuhan sudah tutup itu, mungkin tidak bisa dilanjutkan. Dan Tuhan minta karena keintiman kita dengan Tuhan, sehingga kita peka untuk kita mundur sebentar, mundur, sehingga kita bisa tengok, ternyata Tuhan sudah menyiapkan jalan lain. Jadi di Habakuk 1 ayat 5 sekali lagi bahwa lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab Tuhan melakukan suatu pekerjaan di dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Jadi kalau saya ceritakan juga mungkin apa iya, apa enggak, tapi itu kita imani karena kesetiaan kita sama Tuhan Yesus. Tuhan mampu buka jalan penuh berkat lewat caranya yang ajaib. Betul, amin. Jadi dengan cara yang ajaib, mungkin Bapak Ibu mengalami sakit penyakit, mengalami penderitaan, itulah cara Tuhan untuk membukakan jalan yang lain. Tuhan menutup di sini, tapi sementara Tuhan ingin kita bisa melihat ada jalan yang terbuka yang Tuhan siapkan di tempat lain. Kesimpulannya, sekalipun saat ini kita sedang mengalami badai, goncangan hidup, memang itu cara Tuhan yang ajaib akan bukakan jalan keluar yang tidak pernah ada di pikiran kita. Asal apa? Asal kita, yang pertama saya dapatkan di sini ada 3. Yang pertama adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Jadi tentu yang pertama kita harus cari Tuhan dulu dengan segala kebenaran dalam hidup kita. Kita menjadi pelaku firman, kita hidup harus benar di mata Tuhan. Mencintai dan intim dengan Tuhan dan hidup benar. Yang pertama. Yang kedua, kita harus apa? Kita harus beriman bahwa Tuhan itu memberi rancangan hidup kita adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan
kecelakaan, untuk memberi kepada kita hari depan yang penuh harapan. Jadi kita harus beriman, walau kita tidak melihat, walau kita tidak tahu ini bagaimana, tapi kita percaya pasti Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kita adalah hari depan yang penuh harapan. Yang ketiga, senantiasa kita harus apa? Bersukacita dan percaya janji Tuhan sekalipun belum lihat hasilnya. Tadi saya bilang, saya juga belum tahu hasilnya seperti apa. Tapi saya tahu Tuhan sudah membukakan cara, membukakan jalan yang baru. Saya percaya itu adalah suatu mujizat. Dan saya imani, saya percaya bahwa ini adalah rancangan yang membawa saya penuh harapan, rancangan damai sejahtera. Ya, asal apa? Asal carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan ingin kita selalu apa? Kalau kita percaya, kita bersukacita, percaya kepada Tuhan. Sekalipun belum lihat hasilnya, artinya Tuhan ingin kita setia tanpa pamrih. Sekalipun kalau orang yang pakai pamrih, setia pakai pamrih itu nggak ada hasilnya. Tetapi Tuhan ingin kita selalu setia tanpa pamrih. Tuhan berkati, mari kita doa sama-sama. Terima kasih Bapa, pada siang hari ini hamba mengucap syukur Kau hamba bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Tuhan, lewat berbagai masalah, berbagai cobaan, berbagai gangguan Tuhan yang membuat hati kami merasa kecewa, merasa putus asa. Tapi saat ini Tuhan kami mohon ampun karena ketidakberdayaan kami, karena ketakutan kami yang menghantui. Tapi saat ini kami percaya Tuhan memang sudah menutup jalan yang mana kami tidak bisa tembus. Tetapi kami percaya Tuhan sebenarnya berbaik hati, Tuhan berbelas kasih bahwa ada suatu terobosan yang baru yang Tuhan siapkan, jalan lain yang Tuhan siapkan, yang lebih baik, yang penuh pengharapan. Tuhan, kami mau beriman Tuhan, sekalipun kami tahu Tuhan, kami belum melihat hasil, tetapi kami percaya, kami mau tetap setia kepadamu karena kami mau mencari Engkau, menjadi juru selamat kami dan hidup kami menjalani dengan kebenaran di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami percaya bahwa Tuhan menyiapkan yang terbaik dan kami ingin melakukan yang terbaik. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Kekasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera, kasih dari Allah Bapa dalam nama yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, serta kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.